Dan akhirnya kita berdua dan ingin menyapa selamat datang kepada Ibu Titit. Indra Bekti menginterviewin di bar. Itu lagi. Lo kan bisa telepon gue doang Bekti. Tendi nganterin anak sekolah pakai Ninja Express, dimasukin kirim ke sekolah. Maaf, dua anak gue bukan paket, tapi gue mempercayakan seluruh pengiriman barang itu dengan menggunakan Ninja Express. Terus, Ben, ini kita Juni-Juli lagi liburan kan? Dia udah gak jawab. Bukan karena dia marah Bekti. Kenapa? Gak denger. Bung Benny. Halo, ini Bung Benny gitu gue bilang. Ya si bapak pergi beneran ya? Pak Dia Chandra, pantau di maaf ya belakang. Pak, bapak marah ya? Mana ini kan panjang kali lebar. Mama tuh bukan guru aku. Astagfirullahaladzim. Oh iya pasti. Didampingi dalam arti kata bukan gue yang ngajarin ya. Karena gue juga udah juling ngeliat pelajaran dia ya. Bukan berarti gue bodoh. Dia kelas berapa sekarang? Kalau gak ngelewatin itu mungkin gue gak tahu triknya. Mungkin gue gak tahu sebetulnya apa kelebihan gue bisa menjadi pendamping pembelajaran manual di rumah gitu. Waktu awal pertama kali masuk tuh hening sepi. Paling gue lewat-lewat hi miss gitu. Terus gue di WhatsApp, ibu jangan lewat-lewat dulu ya. Ya. Jadi hari ini teman Ninja kita mau bahas seputar Saya itu, Oh, ya, oke. itu saya. Jadi emang kita lagi mau ngebahas seputar suka duka belajar dari rumah ya. Pembelajaran jarak jauh. Jadi PJJ. masih PJJ. Masih tuh sampai sekarang kan? menurut Bapak? Iya Pakai sih masih ditanya ya. lagi. Iya bener. Itu gimana tuh waktu Tendi harus Lihat membimbing? sini kalau nanya. Lu nanya lihat kemana-mana hargain tamu. Heh. Oke, gimana ngatur waktu Tendi itu? Nah, ini sekarang ini terus hey, lihat sini. Tendi. Gak, gue takut lu ngaco nggak nanyanya. Waktu itu pas awal-awal udah mulai belajar di sekolah nih, belajar di rumah gitu. Itu Udah mulai keribetannya ngantuk. kayak apa Tendi? Lu nyongkel luka lama ya. Sampai sekarang masih terluka kan? Udah borok Bekti, Oh, udah udah bukan borok. luka lagi. Jadi bukan karena kita nggak sayang sama anak, tapi menjadi guru itu nggak mudah. Jadi nggak gampang banget karena ya karena kan apalagi buat anak-anak yang biasanya belajar di sekolah gitu. Kita serius banget yang ngobrol ya, Bukan Bekti. lagi. Baguslah. Sekali-sekali lah Tendi. Jadi buat anak-anak itu kan namanya sekolah adalah tempat mereka ketemu sama guru, sama teman-teman gitu. Pembelajaran itu kan di sekolah gitu. Pada saat di rumah kan memang nggak langsung otomatis bisa, dan kerja keras si guru itu hebat banget sih karena mereka mesti ekstra energi supaya bikin mood anak-anak nih happy gitu. Nah, untungnya di kelas manual kan kelas 5 ya, di year 5 waktu di bulan Maret itu. Jadi itu kan sudah kenal dulu sama guru-gurunya kan. Jadi udah pernah ketemu, udah ada in touch yang lebih intim lah sama anak-anak. Jadi pada saat ketemu pada saat virtual mereka udah oh ya tahu ini tahu. ini guru aku, ini homeroomnya aku, ini guru aku, ini guru ini. Jadi meskipun bertemu secara virtual mereka tahu gitu, oh ya ini guru-guru saya, terus teman-teman saya gitu. Nah cuma yang jadi PR itu adalah orang tua itu memang diminta untuk mendampingi. Jadi kan mau nggak mau ya gue harus standby kan. Kan udah gak ada kerjaan juga di luar kan. Iya. Maksudnya memang saat itu kerjaan semua diputuskan karena memang harus off dulu. Nah kan mau nggak mau kita harus standby untuk ngajarin anak kan. Nah itu yang buat saya itu saya breakdown mental Pak. Kenapa Beneran. tuh? Karena misalnya cara zaman anak sekarang sama cara kita dulu dapat belajar kan beda ya. Misalnya cari luas ruangan, apa rumusnya? Panjang kali lebar. Kok tumben lu ada ininya ya? Ada Ingat dari gitu. dulu enak aja. Iya. Nah tapi pada saat gua memberi pengertian itu misalnya ini panjang kali lebar. Di manual tuh pengertiannya enggak, itu bukan seperti yang Miss ajarin gitu. Kayak misalnya ini manual. Lo bilang manualnya kan tinggal panjang kali lebar gitu. Mana ini kan panjang kali lebar. Mama tuh bukan guru aku. Nah, Astagfirullahaladzim. lu aja baru denger dari gue tuh Iya, sedih ya bener. Bekti ya. Terus, itu ups and down sih, maksudnya gimana caranya supaya bisa membuat si anak tetap komit dengan pelajarannya, terus dan mau nggak mau gue juga harus jadi lebih dekat sama si guru-guru yang di sekolah. Nah, untungnya di Cikal tuh kasih keterbukaan itu buat kita tuh report gitu bahwa kadang gue nelfon misalnya gini, misalnya lagi abis selesai ini manual ya gitu, mana udah beres ya sekolahnya ya, iya mama udah, kamu ke bawah ya, terus gue telepon, Miss, gue telepon Miss nangis, kenapa bu, aduh gue nangis bener karena maksud gue nggak mudah buat memberi pelajaran ke anak-anak meskipun pelajaran tuh istilahnya kayak gampang gitu. Karena buat manual lu jangan bikin gua nggak ngerti, karena mungkin kalau dengan ibu kan
tone-nya bisa agak sedikit up ya gitu. Halo Manuel, ngerti nggak? Yang tadi kan yang udah diajarin, masa gitu aja nggak ngerti. Sedih Manuel. Gue bukan maksud jadi galak atau gimana, tapi mungkin ini juga dialami sama ibu di rumah. Terkadang bukan proses pembelajaran, di rumah aja kita suruh bersihin mainan tuh bisa 10 kali ngomong. Ayo Bekti, sepatunya dibersihin. Cuman iya tapi gak dikerjain. Sampai pas kita balik lagi sepatu masih ada. Ini bisa gak nih sepatu dibersihin? Ya kan, jadinya tone-nya jadi agak beda gitu. Sampai gue bilang, ayo dong Manuel, masa 3 tambah 2 aja misalnya contoh. Masa 3 tambah 2 aja kamu gak ngerti? Buat Manuel tuh pada saat gue ngomong gitu nyakitin. Mamis gak pernah ngomong gitu, nangis. Aduh gitu. Jadi ya menurut gue gak gampang sih sebetulnya. Dan mungkin ini juga dialami sama orang tua yang lain ya. Rafa? Saya lagi cerita Manuel dulu. Kan harusnya kan dari urutan Rafa dulu baru Manuel gitu Anak-anak loh. siapa? Iya anak ibu juga Ya sih. oke, kalau Iya. gua mau cerita dari Manuel yang bungsu boleh kan? Iya sih. Harusnya lu katanya dari tadi. Oh iya, ya abis tadi ngomong mulu. Ya gue di sini menjadi patung. Oh iya. Oke. Rafa gimana? Ada di rumah? Maksudnya dia belajarnya gimana? Apakah perlu didampingin juga masih? Oh iya pasti. Didampingi dalam arti kata bukan gue yang ngajarin ya, karena gue juga udah juling ngeliat pelajaran dia ya. Bukan berarti gue bodoh. Dia kelas berapa sekarang? Menurut Bapak? 1 SMP. Ulangi, anak gue kelas berapa sekarang? Eh, 1 SMP ya? 1 SMA. Kalau tahun depan kuliah apa namanya? Oh, ya ampun. Akademi. SMA kelas 3. Iya dong Bekti. Terus tadi dia gimana? Ya kalau anak-anak yang udah besar ya paling gue cuma tinggal kontrol, mendampingi lo ngapain. Karena anak sekarang tuh pinter Bekti. Jadi mereka tuh ya bukan berarti kita nggak pinter ya gitu. Jadi kalau orang tua masuk dia bisa klik si di monitor tuh udah bisa langsung slide pelajaran lagi. Padahal di slide sebelahnya tuh dia lagi chat sama teman-temannya gitu. Kan dia ada geng sendiri kan di kelas. Ngapain Rafa? Mama lihat kan kalau lagi apa? Enggak, yang sebelumnya. Ngadalin buaya. Kan gerakan ya kita tahu ya. Bener, Gitu. Ngapain Rafa? Mama ngapain? Enggak, yang tadi apa? Enggak, tadi aku lagi baca. Enggak, yang tadi. Ya, yang mana mah? Yang sebelumnya. Ini cuma layar. Enggak, kamu sama siapa? Iya, aku sama Arya. Baru disebut. Jadi gue bilang, ya buat gue sih nggak masalah dia punya style seperti apa belajar, tapi yang penting adalah beban buat orang tua terutama ibu gitu ya, karena dia mesti pecah kepala. Dia mesti mikirin dapur, dia mesti mikirin anak-anak, dia mesti mikirin rumah gitu. Suaminya dipikirin nggak? Ya pasti dong, Oh. kan di mana ada saya di dia. Jangan cari gara-gara ya, stres. Bagaimana mengatur waktu saat harus membimbing anak sekolah dengan pekerjaan yang dimiliki? Kan lagi nggak ada kerjaan saat itu. Loh, Anda nanya yang mana? Ya saya feeling aja. Nah, terus ngomongin mengenai Semen. Bukan. Ngomongin mengenai pembayaran untuk sekolah. Tadi dapat diskon kah atau seperti apa kalau untuk Jadi yang sekolah tetap bayar kan pastinya gitu tetap kan? bukti ya, untungnya masih bersyukur yang bayar bukan saya ya. Masih ada bapaknya. Jadi paling bapaknya cuma Bedi bilang kita dapat keringanan sih sebetulnya. Halo, hey. Ya? Hey. Halo. Ya. Gue lagi ngomong loh. Oh iya, aku lagi lihat pertanyaannya dulu. Oke. Terus tadi Apa tadi? untuk masalah finansial. Untungnya kalau pada saat di situasi seperti sekarang ini, untungnya di situasi sekarang ini sekolah memberikan keringanan gitu. Jadi untuk artis-artis endorse dibebasin. Jadi tadi sekolah di endorse. I wish. I wish nama program kita dulu ya Bekti. Jadi wish Bu itu Yo Bu. wish. Gak ada yang tepuk tangan ya? Satu ruangan loh, gak pada pulang. Tapi ada beberapa juga ibu-ibu di sana, orang tua di sana yang sekolahnya akhirnya ada juga yang nggak dipotong kan, dan yang tetap belajar juga. Ya untungnya sih di sekolahnya full. anak-anak Rafa dan Manuel dapat keringanan sekitar 15%. Wah, alhamdulillah. Iya, Aku harus, puji kalau aku Tuhan, tuh harus fight dulu. alhamdulillah. Kita bikin Pindah aja. tadinya. Oke. Tapi akhirnya dapat keringanan. Berapa Endorse. persen? Enggak sih, enak aja. Nah, terus kalau masalah di listrik di rumah, listrik di rumah gimana? Naik Pakai kan? baskom sama lilin Pak. Ngepet. Bengkak apa enggak? Hah, Itu lo ngomongin gue? Gila lo. Ya kan dari dulu kalau itu Tendi. Terus apa namanya? Lo kayak pengen tahu urusan orang banget ya?
Ini saya Listrik nanya, lah, Bu. sekolah lah lu tanya-tanya. Ya sih nanya tentang itu, Bu, ditugasinnya, Bu. Nah, terus apa namanya kayak misalnya listrik gitu, terus kemudian wifi, apakah perlu kuota-kuota atau gimana gitu, Bu? Ribet nih orang, Nggak bener astagfirullahaladzim. Pak, oke. Apa Pak? Kuota gitu, apakah jadi semakin Wifi nambah sih biaya? sebetulnya. Jadi kan karena anak-anak udah mulai semuanya serba pakai teknologi, gadget dan lain sebagainya. Kalau pada saat mereka sekolah online kan dua-duanya pakai. Terus kalau gue juga mau sok gaya pakai kan nggak bisa. Betul. Wifi itu pengaruh sih buat tarik-tarikan wifi gitu ya. Terus udah mulai saling mengorbankan laptop karena mungkin anak akan jauh lebih perlu meskipun Manuel juga pakai laptop gue ya, tapi kan gue jadi nggak punya laptop. Jadi gue pakai laptop Benny. Kalau Rafa udah ada sendiri. Terus terkadang ada tugas yang mereka kerjain juga dari handphone. Iya. Itu yang nggak bisa gue larang penggunaan handphone karena terkadang mereka mesti belajar dari coba kamu ambil handphone. Jadi waktu itu tuh ada satu aplikasi yang mereka mulai namanya main Kahoot. Kahoot tuh. Jadi aplikasi itu kalau nggak salah ada satu permainan games yang harus pakai fasilitas yang lain dari handphone. Kadang pakai handphone gue, kadang pakai handphone anak gue gitu. Nah, kan pemberdayaan jumlah fasilitas juga harus diadain untuk bisa melengkapi mereka sekolah. Ya selain wifi terus alat-alat gadgetnya juga itu juga termasuk hal yang akhirnya menambah pengeluaran dan juga menambah ekstra waktu untuk double check apa yang sedang mereka lakukan gitu aja sih Bukti. Nah, apa namanya? Sebenarnya kalau dari Antara setuju dan nggak setuju sih Bukti. Kalau menurut Itu gua, aku. Oh ya aku hanya membantu, takut kamu tuh pengen nanya apa gitu. Tapi ya itu dia ngomongin PJJ itu tadi setuju nggak? Apakah Pembelajaran jarak jauh. betul? Apakah mesti? Ya ini saya mau jawab. Oke. Antara setuju dan tak setuju ya Bekti. Karena gini, kalau dibilang setuju sebetulnya di situasi seperti sekarang ini. Ulangi. Oh, atau kalau giliran yang belepotan ngomong awas ya, mentang-mentang hari ini baju lu ketat. Jadi di situasi seperti sekarang ini yang dalam masa pandemi, PJJ ini ya memang salah satu jalan yang memang dipilih dan terbaik buat anak-anak. Kenapa? Karena kan gue juga nggak mau ngorbanin anak gue. Ayo sekolah. Terus mereka kena lagi. Iya gitu gitu. Mending kena. Kalau kena malu Bekti, dia ke sekolah yang gak ada orang. Dia nggak bisa stres anak gue. Ngapain lo boy gitu? Mau sekolah om, kagak ada sekolah. Ibunya lo dianggap stres. Iya kan? Yang ada gue kena malu. Iya, bener Bukan juga, kenapa-napa, iya kan gitu. Orang kagak ada sekolah gue masukin, lu juga gila omnya ya. Maaf Pak, oke. Kewalahan dalam membimbing anak Enggak, sekolah. belum. Maksudnya sekolah memang maksudnya kalau misalnya di Kalau dalam lu nanya sama gue, lu juga menjawab yang sama dong Bukti. lo ngapain kok gue Ya jawab kan, juga. itu biar ada perbandingan kita. Masa lu nanya mulu kayak Gak tamu? perlu lah, enak aja orang hostnya. Terus udah gitu, kalau misalnya apa namanya kalau dari PJJ seperti sekarang ini, apa yang membuat Tendi juga Kewalahan. bukan. Kalau misalnya Tendi sendiri tuh sebenarnya kan di era new normal seperti Kesini ini dong, gitu. jauh aman. Kita jarang banget ngobrol jauh. Ya ntar aja dulu dong. Sampai nanti kalau selesai baru kita deketan, oke? Ini sekarang kita ada Lu jarak. kalau udah di antara capek jadi kita. serius ya. Jadi di antara kita, apa jadi antara kita sih jadinya? Jadi Dalam situasi PJJ ini. gitu. Maksudnya di era new normal seperti sekarang ini, maksudnya kayaknya lebih enak anak sekolah dengan new normal gitu, dengan mungkin jadi daripada tadi ribet kewalahan gitu. Kalau enggak? saat ini sih, karena kan memang belum normal banget Bekti. Mungkin kalau bukan karena pandemi dan gue nggak melewati masa pertama kali gimana caranya pembelajaran di rumah, sekarang tuh gue nggak jadi, kalau nggak ngelewatin itu mungkin gue nggak tahu triknya, mungkin gue nggak tahu sebetulnya apa kelebihan gue bisa menjadi pendamping pembelajaran manual di rumah gitu. Karena memang pada awal tuh adalah hal yang berat. Yang berat tuh gini, pada saat si pandemi itu terjadi kan Manuel dan Rafa mulai sekolah di rumah kan, online di rumah. Itu nggak terlalu banyak PR meskipun buat gue tetap ada jugglingnya ya, karena gue harus memposisikan diri gue nih sebagai ibu juga yang kadang nada dan hak sepatu tingginya sama gitu kan. Terus memposisikan diri gue sebagai guru, jelas sama anak tuh di reject. Ada lagunya gimana Bukti? Di reject Bagus, aja. yes, gitu. Nice tuh, dia masih ada gini ya, cepet ya gitu. Jadi nggak gampang gitu kasih posisi itu, jadi guru, jadi ibu gitu. Bahkan setelah selesai belajar, mereka tuh kayak punya
terutama Manuel ya, kalau misalnya habis ditegur gitu sama gue, dia tuh suka sakit hati, suka sedih. Jadi akhirnya malam tuh dia nggak mau lihat gue. Terus, Hai Manuel, terus dia nggak, mama tadi jahat sama aku. Jadi dia pengertiannya tuh sampai kayak gitu. Wah, gue pikir nih PR. Makanya gue sempat lumayan punya hubungan yang deket nih sama guru-guru Manuel waktu dia kelas 5. Nah, langsung libur kan, libur panjang kan, naik kelas. Oh, senang tuh segala macam. Bahkan sempat ngambil barang-barang Manuel yang kelas 5 tuh kita ngambil pakai drive thru, pakai mobil karena anak nggak betul itu. Jadi sedih ya, Man tuh kayaknya sedih gitu. Terus dia pengen banget bisa ketemu guru-guru, juga nangis gitu kan. Terus sampai akhirnya udah mulai tercover karena libur, kadang-kadang kelas 6 sempat libur 3 minggu deh kalau nggak salah. Udah anak-anak tuh lupa bahwa mereka tuh lagi ada dalam situasi pandemi. Terus mulai masuk tahun ajaran baru kan, PR orang tua juga harus memberikan pengertian. Lo sekarang udah naik kelas nih, Manuel kelas 6, Rafa naik kelas 3 SMA. Kayak kalau Rafa sih udah gede ya, paling kita cuma ada kelas meeting di online secara virtual gitu di Zoom, baru kita bisa tahu oh ya anak gue gurunya si ini yang Rafa pembelajaran dalam setahun ini. Nah kalau Manuel kan gue mesti ngasih tahu lagi, Manuel guru kamu adalah si A dan B, kamu di kelas year 6B gitu. Guru aku siapa mah? Guru kamu Miss Kiki. Yang mana ya mah? Aku juga nggak tahu. Aku pada saat lihat kan mereka report kan ini fotonya Miss Kiki dan Miss Dia. Gue juga belum kenal sama guru-guru tertentu. Mungkin mereka guru baru atau juga gue baru tahu. Pas gue kasih, ini mana guru kamu? Mana gini? Kalau Miss Dia aku tahu, kalau Miss Kiki aku nggak tahu. Ini kenapa ya nama Miss Kiki kayak nama Bikiki? Manajer aku emang pada situ dia ngomong gitu. Udah pas mulai tahun ajaran baru kan mulai lagi secara virtual kan digelar gitu. Itu gue juga harus mendampingi Bekti. Ya supaya gue juga memudahkan untuk oh ya ini Miss Kiki. Cuman itu perbedaannya waktu kelas 5 dia masih setengah tahun ketemu di kelas kan. Terus sisanya ketemu di rumah. Masih enak karena masih ada bonding dari awal. Nah kelas 6 ini kan mereka totally gak tahu guru gue siapa gitu. Terus harus ketemu secara di situ. Fisik tuh gak ketemu. Iya gitu. dan kelihatan banget PR dari guru-guru kelas 6 ini. Mereka harus ngebooster semangat si anak-anak bahwa hello ini gue guru lo nih gitu. Dan kelas itu tuh waktu awal pertama kali masuk tuh hening sepi. Paling gue lewat Hai Miss gitu. Terus gue di WhatsApp, ibu jangan lewat dulu ya. Diprotes. Ya maaf Miss Kiki, WhatsApp aku Hai Miss gitu. Karena semua anak pada itu tante ini pada gitu. Tante pada gitu, jadi gue membuyarkan. Terus udah sampai akhirnya ya balik lagi gue tetap harus bisa punya ekstra energi untuk mikirin gimana caranya supaya Manuel bisa tetap fun buat di rumah untuk belajar. Dibebaskan lo mau cari posisi belajar di mana, bebas asal jangan di depan rumah karena kan berisik ya dan nggak mungkin juga. Terus kedua membuat Manuel mengerti bahwa setiap sekolah lo harus pakai seragam. Waktu kelas 5 masih diizinkan untuk nggak boleh, untuk boleh pakai nggak usah pakai gitu. Kelas 6 pakai. Ya udah jadi ya ekstra banget Bekti. Nah cuman ya kalau dikatakan belajarnya lebih seneng PJJ atau enggak ya basically gue sebenarnya senangnya sekolah. Cuman di saat sekarang gue pun tidak akan mengizinkan anak gue untuk sekolah gitu loh karena kan situasinya juga memang belum memungkinkan. Udah bukti ya? Enak aja, belum masih banyak nih. Nih tadi kita lihat artikel berikut ini. Diana. Salah. Nih ya ada artikel bilang gini, pembelajaran jarak jauh Nadiem Makarim bilang katanya efeknya negatif dan permanen. Efeknya negatif dan permanen. Dampak pertama kata dia, kata beliau mungkin ya, adalah ancaman putus sekolah. Dan ia mengatakan banyak anak terpaksa bekerja karena berbagai faktor. Mulai dari PJJ yang tak maksimal hingga ketiadaan fasilitas pendukung PJJ. Ya PJJ. Dan selain itu ada pula beberapa persepsi orang tua yang juga berubah mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran karena PJJ tak maksimal. Nah, yang berujung ke sini. Nah, pemerintah akan mulai membuka pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di zona kuning. COVID-19 langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi. Nggak, Pak, di zona kuning COVID-19. Itu habis ada titiknya kayak. Ya lu pikir aja gimana tanda jedanya gimana sih? Oh iya benar juga ya. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk mengurangi dampak buruk dari pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi anak. Nah, kenapa digedein hurufnya Bu? Kan kita masih bisa baca. Nah ini gimana nih? Kalau PJJ nggak lagi diterapkan dan anak harus masuk sekolah, apa kekhawatirannya Tendi? Nomor 1 gue harus yakin dulu bahwa memang sudah clear. Sudah selesai, udah putus tuh mata rantai kita dengan si corona yang bikin kita merana ini. Sorry. Jadi kalaupun
kita harus memutuskan sebagai orang tua menyekolahkan anak lagi, kita juga sudah bisa dapat guarantee, sudah dapat kepastian sekolahnya aman dan sejauh mana bisa dipastikan bahwa segala sesuatu sudah tenang gitu loh. Karena apalagi kan di sekolahnya Manuel yang di Cikal ini kan masih ada dari kelas sebelum pre-kindi gitu kan, masih banyak anak kecil yang lebih rentan gitu kan. Jadi ya menurut gue ya PR sekolah dan juga pemerintah yang harus bisa memberikan jaminan bahwa memang semuanya sudah selesai dari masa pandemi ini. Jadi masalah tentang apa yang harus dilakukan nomor satu itu minta kepastian yang kita sudah tahu dan kita garanti banget, dan mungkin gue juga akan memastikan anak gue untuk dites rapid dan sekeluarga dan lain sebagainya, dan kalau perlu satu sekolah ya sama guru-guru dan sebagainya untuk bisa melakukan itu dulu pada saat kegiatan sekolah. Cuman yang buat gue jadi ada hal baru yang bisa dilakukan adalah sekarang anak gue udah terbiasa banget kalau pergi masker, tisu basah, tisu kering sama disinfektan. Itu jadi dia kayak punya kebiasaan baru gitu Bukti. Bahkan kalau ketemu gue, misalnya gue dari luar, gue mau kiss dia gini, corona. Enggak dong, kan belum. Bukan belum, jangan gitu. Jadi ya itu yang bisa dia lakukan juga mungkin pada saat di sekolah. Melakukan sesuatu yang baru adalah hal yang sangat baik untuk bisa membuat perubahan baru yang lebih baik lagi. Udah ya? Ntar dulu belum, masih ada lagi. Nah jadi kalau misalnya mulai sekolah, Tendi percaya nggak tuh kalau sekolah kan bisa mengatur yang namanya orang cuci tangan, kemudian pakai masker. Percaya itu pasti, karena kan setiap sekolah bertanggung jawab penuh ya dengan apa yang, karena kan sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak. Cuman masalahnya sekolah kan juga nggak mungkin memonitor anak satu persatu Bukti. Cuci tangan, cuci tangan anak sekarang juga kan cuci tangan cuma gini, ada apa main apa gini ya kan. Mereka juga nggak bisa punya kemampuan untuk bisa ngontrol satu-satu secara anaknya banyak juga gitu. Yang paling penting adalah pada saat si anak ini sudah siap disekolahkan lagi gitu. Kemampuan orang tua untuk bisa menyiapkan si anak pada saat dia harus bersekolah dengan kebiasaan yang baru itu, sama mungkin kalau gue ya membawa segala sesuatu dari rumah ya. Meja, lemari. Kok ribet banget ya meja lemari bawa rumah sekalian. Dia ramah ya. bukan ramah. Maksudnya apa yang pernah ada di meja tuh dia bawa, misalnya kayak garpu, sendok sendiri. Mudah-mudahan sih nggak ketinggalan ya, biasanya anak-anak kan suka gitu ya, atau enggak garpu kamu bagus deh, tukeran dong. Sama aja dong gitu. Ya jadi harus memberikan pelajaran utama bahwa kebiasaan yang baru juga mesti diterapin. Jadi pada saat nanti pun sekolah sudah mulai masuk, itu tetap harus mungkin selama berapa setahun 2 tahun ke depan ini mungkin akan terus bisa seperti harus kayak gitu ya tadi ya. Ya belum tahu sih, tapi kayaknya akan jadi kebiasaan yang harus dibiasain banget gitu, karena nomor satu ya makan makanan rumah udah paling bener ya gitu, karena kan ya kita sendiri yang ngolah, kita sendiri yang bersihin, kita sendiri yang nyiapin gitu. Nah mudah-mudahan si anak ini nggak ngiler sama makanan orang. Kayak gue kan senang banget liat makanan orang ya. Minta deh tuh ya. Iya benar. Cimut-cimut sekarang. Pernah nggak dengar berita tentang kesulitannya keluarga tidak mampu yang tidak punya wifi atau bahkan handphone untuk melakukan PJJ? Pernah Bekti. Gua baca, gua lihat, gua tuh sedih banget. Jadi bahkan ada anak daerah yang nggak bisa ikut ada tes atau segala macam atau belajar karena mereka nggak ada wifi di rumahnya. Itu sedih sih. Nah itu mungkin bisa minta kebijaksanaan pemerintah ya untuk bisa memberikan fasilitas gratis ya. Nih kayak gini nih Bekti. Anak tidak punya handphone saat belajar online. Coba lu dengerin ya, gue mau ngasih artikel bagus nih. Anak tak punya handphone saat belajar online. Orang tua siswa di Ciamis jual sawah Bekti. Ya ampun, nah ini juga ada kisah. Ntar dulu ini gue yang ceritain, lu dengerin dulu. Oke. Ini ada cerita di Bandung nih Bekti. Kisah PJJ di Bandung. Lu pasti belum tahu, lu dengerin gue ya. Kakak adik ayah gantian pakai handphone. Miris kan ya Bekti tuh. Belum lagi di sini nih Bekti. Ada kisah Sofi Dwi Aprilia. Jual nasi bungkus Bekti buat beli pulsa data belajar, sedih gak lo? Ya kan? Udah. Lanjut lagi, ada lagi nggak? Nah tapi Bekti ya sepertinya ya pemberlakuan. Diam. Dari tadi mulu. Ini acara-acara aku. Kerja bisa ngaso aja. Ya bagaimana orang tadi langsung ngomong kan, masa gue nggak sopan kan? Kemarin sempat dengar tuh ada kebijakan dari Pak Nadiem ya, Mas Men kita itu, katanya ada dana untuk pembelian kota gitu. Nah jadi, itu bagus sebetulnya asal nyampe ya. Iya Bu, tadi semua teman-teman nanya Manuel, katanya Manuel dimarah-marahin ya sama ibu. Dia kirimnya ke grup Google Classroom. Satu grup kelas baca. Mana lebih penting, pendidikan untuk anak kah atau kesehatan untuk anak?
Saudara Bekti, Iya. dalam kesempatan ini buat saya yang penting adalah keuangan. Kita pikirin dengan hal yang paling basic bahwa semua lagi dalam masa yang sulit gitu loh. Semua juga pengen hal yang terbaik buat anak-anak dan juga buat kita. Jangan anak-anak doang yang punya kesehatan mental yang oke, kita juga mesti dipikirin gitu. Benar.